Persib Bandung penuh optimisme menatap musim baru Super League 2025 untuk tujuan mempertahankan gelar juara setelah berhasil back-to-back. Arsitek Maung Bandung Bojan hendak membangun ulang kekuatan tim usai ditinggal pilar-pilar juara seperti Taron Del Pino, David Da Silva, dan juga Cira Alves. Pemain muda tidak luput dari pembaruan skuad Persib Bandung. Regulasi memainkan pemain U23 di starting 11 masih menjadi aturan yang berlaku. Persib Bandung punya deretan pemain muda baru di skuadnya. Tidak hanya mengandalkan personel timnas U23 seperti Kakang Rudianto dan Robby Darwis, beberapa nama baru turut dimunculkan dan bukan tidak mungkin akan bersinar pada musim ini. Sebut saja nama seperti Zulkifli Lukmansyah. Ya, permainan Zulkifli menyita perhatian di turnamen pramusim. Ia tampil apik saat menghadapi Per FC dan juga Dewa United. Pemain jebolan Akademi Persib ini beroperasi di sisi sayap kiri penyerangan Maung Bandung. Dirinya promosi ke skuad Bojan hendak sejak musim lalu ketika ia impresif bermain untuk Persib Bandung U20 di Elite Pro Akademi Liga 1 U20. Musim lalu meski tidak mendapatkan kesempatan bermain di tim senior, ia memainkan 18 laga bersama Persib U20 di EPA yang masuk ke babak 8 besar. Di level tersebut ia menorehkan 8 gol dan juga 3 assist. Musim ini Zulkifli Lukmansyah memakai nomor punggung 73. Pemain muda Persib Bandung selanjutnya adalah Nazril Alvaro yang merupakan penggawa timnas Indonesia U17 proyeksi Piala Dunia U17 2025 Qatar asal Nova Arianto. Nazril adalah satu dari 4 pemain promosi Persib Bandung dari tim akademi musim ini. Selama memperkuat Indonesia U17 di Piala Asia U17 2025 kemarin, ia selalu tampil menjadi starter di pos gelandang bertahan. Pelatih Persib Bandung Bojan hendak percaya Alvaro akan menjadi suksesor Deddy Kusnandar, pemain lokal asli Bandung yang moncer di timnas Indonesia. Persib Bandung akan menghadapi Semen Padang dalam pertandingan perdana Super League 2025 pada Sabtu sore ini. Tuan rumah Persib Bandung percaya diri bisa mengalahkan Kabau Sira, sebab mereka punya catatan positif di pramusim. Pelatih Persib Bandung Bojan hendak mengatakan Semen Padang adalah tim yang berbeda di musim ini. Tim asuhan Eduardo Almeida menunjukkan perubahan yang signifikan di masa persiapan kemarin. Pada 6 pertemuan terakhir, hasil imbang kerap mewarnai duel antar kedua tim. Sebanyak 5 kali pertandingan berakhir imbang. Musim lalu Semen Padang sukses menahan imbang Persib Bandung di Stadion Sijalak Harupa pada tanggal 1 November 2024 dengan skor akhir 1-1. Nama Persib Bandung bisa mempermalukan Semen Padang 4-1 di Stadion Agus Salim di putaran kedua, tepatnya pada 10 Maret 2025. Menurut Bojan hendak chemistry antar pemain baru sudah terjalin dalam momen training camp di Thailand pada bulan Juli lalu. Satu menjadi masalah Persib Bandung, kata Hodak, adalah kondisi lapangan di Stadion GBLA yang dinilainya sangat buruk. Kesulitannya menjadi 2 kali lipat karena pemain harus bermain dengan kondisi lapangan yang tidak bagus. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Semen Padang adalah tim yang lebih baik daripada musim lalu. Mereka menunjukkan itu di masa pramusim. Kami juga memiliki banyak pemain baru. Dan perlahan ini sudah lebih baik ketika menghadapi tim asal Australia. Sore ini akan menjadi pertandingan yang berbeda. Kami harus bermain menyerang. Masalahnya adalah lapangan, karena ini sangat buruk. Dan ini lapangan terburuk di liga untuk saat ini. Tetapi ini akan menjadi laga yang sulit. Mungkin ini tidak menjadi pertandingan yang bagus, tetapi kami menginginkan 3 poin, kata Bojan Hodak. Laga sore ini dipastikan akan dibanjiri oleh para bobotoh, dan skuad asuhan Eduardo Almeida akan diteror oleh cen-cen khas dari para supporter Pangeran Biru ini. Persib Bandung tengah menyempurnakan semua lini tim jelang menatap laga pertama BRI Super League 2025. Sang juara bertahan itu akan menghadapi Semen Padang pada Sabtu sore ini. Pelatih Persib Bandung Bojan hendak melakukan pembenahan secara masif untuk tim besutannya. Langkah ini dilakukan untuk membuat solid Maung Bandung demi menjaga asa untuk mempertahankan gelar juara liga. Pasca kehilangan David Da Silva, para penyerang Persib Bandung dianggap masih belum bertaring. Selama 2 laga dicoba pramusim, hanya William Marcilio dan Beckham Putra yang mampu mencetak gol. Saat ini Maung Bandung punya 3 bek baru, yakni Julio Cesar, Patricio Matricardi, dan juga Fran Putros. Ketiga pilar baru itu diharapkan bisa menjadi tembok yang kokoh untuk pertahanan Persib Bandung. Lini tengah yang tidak lepas dari perhatian Hodak, apalagi terdapat nama William Marcilio dan Luciano Goicoechea yang menjadi amunisi baru bagi Persib Bandung. Kendati menekankan aspek chemistry antar pemainnya di semua lini, Hodak yakin banyaknya pertandingan yang dilalui oleh Persib Bandung dapat memicu kekompakan tim. Sementara itu beberapa pemain yang cedera tampaknya belum bisa menjadi tumpuan Persib Bandung di awal musim ini. Para pemain Persib Bandung yang cedera itu terdiri dari Ramon Teng, Mark Loh, Patricio Matricardi, Sadir Ramdhani, Zulkifli Lukmansyah, dan terakhir adalah Dimas Derajat. Kami masih harus memperbaiki tim ini.
Sekarang kami fokus di penyerangan. Kami juga sedikit melatih di pertahanan. Karena pada dasarnya kami memiliki 3 bek baru. Jadi mereka harus lebih saling mengerti. Untuk posisi gelandang juga ada 2 gelandang baru dari 3 yang dimainkan. Jadi mereka juga perlu untuk saling memahami satu sama lainnya. Tetapi saya yakin, dengan seiring berjalannya pertandingan itu akan menjadi lebih baik. Ada juga beberapa pemain yang cedera dari pertandingan sebelumnya. Mereka masih menjalani pemulihan dan saya harap mereka segera siap untuk bermain, kata Bojan Hodak. Pelatih Semen Padang Eduardo Almeida memastikan timnya siap memberikan perlawanan sengit saat menghadapi Persib Bandung pada laga sore ini. Menghadapi Persib Bandung yang notabene juara bertahan, Eduardo Almeida mengakui pasukan Bojan Hodak punya keuntungan dari segi persiapan. Namun ia menegaskan Kabosira tetap optimistis meraih poin. Semen Padang sendiri hanya menjalani 2 laga persahabatan sebelum kompetisi. Namun sang pelatih menegaskan para pemain sudah bekerja keras setiap hari. Eduardo menilai laga pembuka sangat penting sebagai modal menghadapi pertandingan selanjutnya. Sore ini adalah laga melawan sang juara. Persib Bandung membuat beberapa perubahan, dan begitu juga kami. Artinya, kedua tim belum terlalu saling mengenal. Mereka punya keuntungan karena tampil di Piala Presiden, sehingga mendapatkan lebih banyak pertandingan uji coba. Kami ingin menunjukkan permainan terbaik sore ini. Memang di 5-6 laga awal, semua tim masih mencari performa maksimal. Tetapi kami akan berusaha menciptakan permainan yang bagus dan bisa meraih poin. Kami harus bekerja lebih keras, karena tahu laga pertama itu krusial. Saya berharap kami punya kesempatan untuk menang, dan kami akan terus berjuang untuk itu, kata Eduardo Almeida. Rekor ada untuk dipatahkan. Persib Bandung menatap era baru kompetisi Super League 2025 dengan misi mematahkan rekor tersebut. Rekor yang dimaksud, belum ada tim yang bisa hat-trick juara liga. Musim lalu mereka back to back, dan musim ini akan melanjutkan kedikdayaan di panggung sepak bola nasional. Selama era profesional sepak bola nasional sejak tahun 1994, tidak ada tim yang 3 kali juara berturut-turut. Ini berbeda dengan era Perserikatan. Persis Solo dan PSMS Medan pernah mencapainya. Mungkinkah Persib Bandung menggapai asa itu? Dengan banyaknya perubahan komposisi pemain pada musim ini, rasanya hal tersebut akan sulit untuk dicapai. Namun tidak ada yang mustahil dalam sepak bola. Pemain yang didatangkan Pangeran Biru pun bukan kaleng-kaleng. Tadi Ramdhani hingga Alvendro Dewangga menjanjikan kualitas. Hengkangnya Edo Febriansyah dan Rahmat Irianto sepertinya tidak terlalu signifikan. Pemain asing yang baru direkrut sekilas juga punya kualitas tidak kalah mentereng. Nama-nama seperti Adam Prisbeck, Julio Cesar, Patricio Matricardi, hingga William Barros terbilang menjanjikan. Tinggal bagaimana Bojan Hodak menanamkan filosofi mainnya. Musim ini Persib Bandung datang ke kompetisi dengan pola pikir garang di pentas Asia, yakni Liga Champions Asia 2. Pembelian pemain disesuaikan dengan bersaing di pentas kontinental. Jika benar demikian, Persib Bandung bisa berbicara banyak di pentas nasional. Genetika juara sudah ada, model bersaing lumayan tebal, dan atmosfer di Bandung terbilang mendukung. Persib mengawali kiprahnya musim ini dengan mengalahkan klub Australia Western Sydney dengan skor 1-0 pada laga uji coba di Stadion GBLA pada Sabtu 2 Agustus kemarin. Hasil yang cukup positif, kendati belum terlihat betul kesulitan antar lini pemain. Namun ini bisa menjadi modal awal yang bagus untuk menatap musim yang baru. Meski demikian, Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya juga tidak tinggal diam. Keduanya juga berambisi menjadi yang terbaik. Skuad yang dibentuk juga terbilang menjanjikan. Utamanya Persija dapat sokongan moral dan moral dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dengan bisa bermarkas di Jakarta International Stadium dan juga GBK, Persija bisa dibilang garang. Hanya memang, skuad dan pelatih baru Persija Jakarta butuh pembuktian. Perombakan skuad musim ini, yang sangat kental dengan aroma selekau, belum teruji dalam kerasnya persaingan Super League. Bisakah Persija menghentikan Persib Bandung? Memang terlalu dini untuk menjawabnya. Tetapi yang pasti, Bali United, Dewa United dan juga Persebaya punya potensi membuat persaingan musim ini lebih panas. Persebaya jangan diragukan, persiapan musim ini begitu matang. Salah satunya dengan berlatih tanding di Australia. Hadirnya 2 mantan asisten pelatih timnas Indonesia menjadi indikasi pertama. Eduardo Perez, pelatih kepala Persebaya, adalah asisten Luis Mia di timnas Indonesia. Lalu Shin Sang-gyu, asisten pelatih Bajul Ijo, adalah asisten Sintayong di timnas Indonesia. Skuad Persebaya juga tidak mengalami perubahan besar. Malahan pemain-pemain potensial yang sempat hengkang seperti Koko Ari dan Rahmat Irianto pada akhirnya kembali. Soal keuangan, Dewa United juga seperti tidak punya halangan. Manajemen klub sangat jor-joran untuk mendukung prestasi tim. Fasilitas penunjang dibangun dan dirawat dengan sangat baik.
Dengan kondisi ini semua, Dewa United bukanlah kuda hitam apalagi underdog. Mereka penantang serius gelar juara pada musim ini. Setelah gebrakan pada musim lalu, kini Dewa United memburu prestasi.